Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه Muslim. Teman-teman yang berbahagia, bertemu dengan saya kembali di channel Prayogo Official. Untuk pembahasan materi kali ini sedikit akan bersama-sama kita dengarkan, yaitu mengapa mengajarkan Al-Quran kepada anak perlu dilakukan sejak dini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang menonton video ini diberi manfaat, diberkahi hidupnya, dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa mengajarkan Al-Quran perlu dilakukan sejak ini? Alasannya pertama adalah karena mengajarkan kepada anak belajar Al-Quran adalah perintah agama dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. An Ali karamallahu wajhah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala adibu awladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an rawahu Tabrani. Hadis ini menerangkan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, didiklah anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Yang kedua, cinta kepada ahli bait Nabi atau keluarga Nabi. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang kita bahas adalah membaca Al-Quran. Ini adalah bentuk daripada kita melaksanakan tanggung jawab dan juga perintah agama. Karena Al-Quran adalah sumber hukum. Karena Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim. Maka sangat-sangat dianjurkan sekali anak-anak kita itu tidak sampai atau jangan sampai buta huruf Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Ini adalah sebuah kesalahan yang paling mendasar yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, yang notabene kita adalah beragama muslim. Maka marilah bersama-sama kita tunaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak membaca Al-Quran sebagaimana perintah agama yang sudah tercantum dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita sendiri belum mampu untuk mengajarkan anak kita membaca Al-Quran, maka kita harus arahkan pendidikan anak kita terhadap pendidikan yang disitu mengajarkan juga membaca Al-Quran, teman-teman. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua mengapa anak harus diajarkan membaca Al-Quran sejak dini adalah karena usia dini adalah usia terbaik untuk belajar. Usia terbaik untuk belajar Al-Quran itu adalah usia dini. Bisa kita bandingkan, teman-teman. Ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil dan orang tua atau orang yang sudah menginjak dewasa, itu sudah beda, teman-teman. Anak kecil ketika kita ajarkan,
mereka mampu menyerap dengan baik, dengan benar, dan cepat. Sedangkan orang yang sudah menginjak dewasa ataupun orang tua, terkadang lama. Selain daripada lama adalah lisan itu sudah beda, teman-teman. Lisan ataupun bibir dan lidah kita ini, lisan kita ini, ketika diajarkan untuk membaca Al-Quran sejak dini, maka akan mudah dalam melafadzkan huruf-huruf Al-Quran. Tetapi ketika sudah tua itu sudah kaku. Teman-teman bisa melihat di lingkungan sekitar bagaimana orang tua ketika membaca Al-Quran ataupun yang baru belajar membaca Al-Quran pasti ada kakunya. Berbeda dengan anak kecil yang belajar Al-Quran, insya Allah lebih mudah, pelafatannya lebih baik, lebih jelas. Intinya bisa anak itu membaca Al-Quran dengan baik adalah diajarkan mulai sejak kecil atau sejak dini. Walaupun kata pepatah mengatakan belajar di usia kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di usia tua bagaikan mengukir di atas air. Memang ketika kita mengajarkan anak kecil itu susah, tergolong susah karena harus menekan dia untuk mau belajar, karena usia kecil itu masih usia yang bermain. Kita juga harus ikut disiplin dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Maka usia kecil, usia dini adalah usia terbaik untuk belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menanamkan kecintaan Al-Quran kepada anak. Ketika kita mengajarkan membaca Al-Quran sejak dini kepada anak, maka kecintaan mereka terhadap Al-Quran bisa terbentuk dari kecil. Dan ketika anak kita sudah mempunyai rasa cinta kepada Al-Quran, tidak menuntut kemungkinan ketika nanti memasuki usia fase sebelum remaja ataupun remaja, mereka sudah mau untuk menghafal Al-Quran. Semakin meningkat lagi, sudah mau untuk mempelajari isi ataupun tafsir Al-Quran. Bahkan lebih meningkat lagi, bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran. Nah, ini semua berawal dari membaca, teman-teman. Jadi efek membaca ini sangat luar biasa. Maka tidak salah ketika Al-Quran ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah, membaca. Maka dengan kita mengajarkan anak-anak kita sejak dini membaca Al-Quran, itu termasuk sudah menanamkan rasa cinta mereka kepada Al-Quran. Kemudian nantinya mereka akan meningkat seiringan waktu, bisa menghafal Al-Quran, bisa mengerti isi dan mempelajari tafsir Al-Quran, bahkan bisa mengamalkannya. Itu sangat subhanallah, luar biasa teman-teman. Kemudian alasan yang keempat adalah mendidik disiplin dan adab. Mengajarkan anak usia dini membaca Al-Quran adalah sebuah pembentukan perilaku disiplin. Karena anak kecil, teman-teman, itu cenderung bisa diarahkan. Kemudian membaca Al-Quran itu juga perlu sebuah konsistensi, ya, konsisten. Perlu konsistensi yang sangat tinggi. Jangan sehari belajar, seminggu gak belajar, sehari belajar, seminggu gak, sebulan gak belajar. Itu mereka tidak mungkin bisa. Nah, anak kecil, kalau kita lihat di masyarakat, setiap hari berangkat ke TPQ, ada yang sore, ada yang ba'da maghrib dan lain sebagainya. Itu sudah membentuk sebuah kedisiplinan. Kemudian guru pasti mengajarkan
Ketika memegang Al-Quran harus berwudu, harus bersuci, harus menghadap kiblat, harus berpakaian yang rapi. Ya, tidak boleh lari-lari dan sebagainya. Itu adalah sebuah adab, teman-teman. Itu adalah sebuah adab, dan bahkan adab mereka belajar terhadap guru juga dijelaskan di situ. Ketika menghadap guru bagaimana adabnya, ketika membaca Al-Quran di depan guru itu bagaimana adabnya. Dulu sewaktu saya jadi santri begitu diajarkan, teman-teman. Nah, maka adab dan kedisiplinan, adab ataupun akhlak yang baik itu bisa diajarkan dengan lantaran juga anak-anak belajar membaca Al-Quran. Kemudian teman-teman, alasan yang kelima, mengapa kita harus mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran sejak dini adalah karena membaca Al-Quran sebagai bekal untuk dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Abu Umamah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah bagi pembacanya. Rawahul Muslim. Nah ya teman-teman, ketika nanti di yaumul qiyamah, yang kita dari masing-masing kita itu adalah memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memikirkan orang lain. Kita memikirkan diri sendiri. Tidak ada yang memberi pertolongan kepada kita kecuali syafaat-syafaat. Nah, salah satu syafaat itu adalah bacaan Al-Quran. Ini adalah bekal masa depan, bekal untuk akhirat, membaca Al-Quran. Nah, itu untuk bekal akhiratnya. Bagaimana bekal dunianya? Dengan anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, tidak menuntut kemungkinan mereka itu akan membaca juga arti daripada Al-Quran. Ketika mereka sudah membaca arti Al-Quran, mereka akan tahu batasan-batasan, balasan pahala seperti apa, balasan dosa seperti apa. Itu adalah sebuah bekal untuk mengantisipasi pergaulan-pergaulan yang buruk, teman-teman. Banyak Al-Quran diatur larangan mencuri, larangan meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Berjudi ada larangannya. Nah, ketika anak-anak kita sudah mempelajari itu, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang lurus, teman-teman. Mereka tidak akan tersesat di dunia dan akan bahagia di akhirat. Itu adalah sebuah bekal yang sangat-sangat berharga, teman-teman semua. Nah, itu tadi teman-teman adalah 5 alasan mengapa kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita membaca Al-Quran sejak dini. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk kita yang masih ingin belajar Al-Quran, terus semangat, karena belajar adalah tidak menghitung waktu, tidak melihat usia. Selagi masih ada niat belajar, terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.